daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Amma ba'du, hadratul mukarramun, habaibul fudala, wa asatidatul ajilla, wa masyaikhul kurama, wa jami'ul hadirin wal hadirat al-ahibba rahimakumullah. Yang saya hormati segenap para habaib, baik yang ada di dalam ruangan yang mulia ini di Masjid Al-Istiqamah, atau yang sedang berada di rumahnya masing-masing di kota Samarinda. Saya doakan dan kita doakan semoga para habaib yang ada di kota Samarinda pada umumnya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Begitu juga yang saya hormati, saya ta'zimi segenap para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, baik yang ada di ruangan masjid yang mulia ini ataupun yang ada di luar ruangan masjid yang mulia ini, di kota Samarinda, di Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Kita doakan beliau-beliau semua semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya serta selalu diberikan kesehatan zahir wal batin. Berikut yang saya hormati para sesepuh, para tutuha, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang telah berhadir di tengah-tengah kita, bapak kita semuanya, Bapak Lurah Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Teluk Lerong Ulu. Bapak Lurahnya masih baru ya, alhamdulillah. Kita doakan beliau semoga sehat selalu, dan masyarakat di wilayah Teluk Lerong Ulu di bawah pimpinan beliau semoga sejahtera seberataan, dan semoga beliau bisa istiqomah menghadiri majelis-majelis khususnya di Masjid Al-Istiqamah ini, dan serta beliau semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dalam segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Serta kita doakan juga semoga keluarga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Putra putri beliau dijadikan oleh Allah menjadi putra putri yang soleh solehah. Bisnis beliau dicairkan, usaha beliau dilancarkan, tugas beliau dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Berikut di tengah-tengah kita ada Babinsa. Sehat Babinsa? Wah, ini udah nggak asing lagi nih wajahnya. Biasa istiqomah juga di Islamic Center ini. Sehat Pak? Masya Allah. Ada Babin Kaptipnas. Sehat Pak? Yang baru juga ya? Masya Allah. Dan istiqomah Pak ya. Sehat selalu Pak. Masya Allah. Dan juga kita hormati, kita ta'zimi bersama Ketua Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah, tepatnya dengan 2021 Masehi. Berikut jajarannya serta Ketua Pengurus Masjid Al-Istiqamah. Berikut jajarannya Imam Besar Masjid Al-Istiqamah, berikut Bilal dan jamaah sholat 5 waktunya, serta
para ketua RT di lingkungan Masjid Al-Istiqomah, serta para tamu undangan, hadirin hadirat serta adik-adikku tercinta semuanya, semoga mendapatkan hujan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Serta semoga hajat pian sabarataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berisi utang, semoga berkat hadirnya pian di majlis maulid ini hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum berbini, berkat hadirnya di majlis maulid ini semoga oleh Allah dipilihkan ya bebinian yang solehah, amunnya bebinian lakian nang soleh. Amun nang sudah berbini, mudah-mudahan yang belum berisi anak dikaruniai anak yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah dikaruniai anak, mudah-mudahan anaknya kada mucil-mucil, serta dijadikan anak yang soleh, kalau bebinian solehah. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak yang hadir di sini mudah-mudahan menjadi kelak manusia yang berguna, yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi nusa, bangsa, bahkan sampai negara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah. Pada malam hari ini kita bergembira sekali karena berada di majelis Rasulullah SAW dan untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW serta untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Saya masih ingat dulu ini yang meresmikan masjid ini, kalau tidak salah berarti Bujur ya. Nah, saya sendiri itu dengan Bapak Lurah ya, yang menatap ininya apa namanya pitanya. Alhamdulillah. Dari semenjak itu baru malam ini saya baru dikenal lagi sama beliau ini. 2 kali kan? Oh iya, baru 2 kali berarti. Alhamdulillah, berarti sudah 2 kali kawan silaturahmi di Masjid Al-Istiqomah ini. 3 kali dengan Hah? 3 kali. Oh 3 kali kan? Waduh, kada teringatan berarti lupa itu kalau kada teringatan. Nah, ini yang ketiga kalinya. Ya, berikut Jumat khutbah ya 2 kali, kemudian ini peringatan Maulid Habib Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga kali. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya, hadir selalu di Masjid Al-Istiqomah ini, karena istiqomah ini penting ya. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Jadi orang-orang yang selalu ada di masjid ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah terlebih dengan istiqomah, ketahuilah mereka orang-orang yang mempunyai nilai yang begitu tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nilainya mereka itu lebih baik daripada 1000 karomah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Habib orangnya? Ini orang-orangnya yang ada di sini nih. Masya Allah, istiqomah Habib kami. Setiap tahun kalau ada peringatan Maulid kami hadir ke masjid. Setiap waktu Habib kalau lagi mantap baru ke masjid Habib. Kalau tidak mantap tetap ke masjid Habib. Kan itu masjidnya istiqomah. Kami juga masyarakatnya selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kok Habib tahu kalau kami ini selalu istiqomah hadir ke masjid? Iya, saya mengetahuinya dari keuangan Masjid Al-Istiqomah. Kalau masjid itu uangnya banyak berarti jarang keluar. Kalau masjid itu uangnya sedikit berarti keluar terus. Kalau keluar terus itu uangnya berarti banyak. Ini kegiatannya di sini. Bujur. Kalau uangnya banyak, wah bisa-bisa itu uang ya jarang digunakan karena tidak ada pengajian mungkin. Saya mau dijuluk ke Ustaz, apalagi ke Habib. Bujur. Tidak, dengan Masjid Istiqomah Habib
Habib, kami tidak mau duit banyak-banyak. Kami ada terima duit, barusan dapat 5 juta, sisa kumpulan daripada masyarakat untuk peringatan Maulid. Kami masukin ke kas, Habib 1-2 hari habis lagi itu Habib. Untuk apa? Untuk saya undang para kiai, para Habib, para tuan guru ngajar di Masjid Istiqomah. Alhamdulillah. Masyaallah. Hebat enggak panitianya? Hebat apa tidak? Baru panitia yang hebat ini. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau kawa berbeda lagi. Ini cuman masukan saja, mendoakan, selebihnya terserah beliau. Jangan saring dulu karena bininya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini bersama-sama kompak kita, baik itu dari kalangan pemerintah, dari tokoh masyarakat, dari tokoh kepemudaan, dari orang-orang yang sosial, dari masyarakat biasa sampai kekanakan, menjadi satu padu untuk menuangkan apa Habib? Kami datang tidak karena nasi kotak Habib, kami datang karena mengharap ridho Allah. Habib, kami datang bukan karena untuk mendapatkan hintalu, karena tidak ada juga hintalu digantung-gantung di sini. Tapi kami semata-mata mengharap syafaat Sayyiduna Muhammad. Habib, bukankah kami ini umatnya Nabi? Bukankah umatnya Nabi itu harus cinta dengan Nabi, harus bela dengan Nabi, harus memuji Nabi? Betul, itulah salah satu simbol umat Nabi Muhammad. Tidak ada tempat di situ dia duduk, di situ dia diam, lisannya selalu memuji Nabi Muhammad. Di situ dia duduk, di situ dia berandak, lisannya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Habib, kami masyarakat di sekitar lingkungan Masjid Al-Istiqomah K7 kami bersolawatan Habib. Habib, kami kalau solawatan hati menjadi tenang. Kami datang ke tempat Masjid Istiqomah itu gelisah, sudah berada di dalam masjid mendengar solawatan menjadi tenang. Itulah pemicu kami K7 hadir ke majlis maulid. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaik, sallu alaihi. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Habib, kenapa sih Habib itu kalau ceramah sedikit-sedikit sholawat, sedikit-sedikit sholawat? Sholawat itu diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Masyarakat di lingkungan Masjid Al-Istiqomah, kalian beriman kepada Allah, maka rancak-rancaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Habib, memang kalau sholawat kepada Nabi Muhammad itu kita dapat apa? Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu kali sholawat saja kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah membalasnya langsung dengan 10 rahmat. Alhamdulillah. 10 rahmat itu banyak enggak Habib?
jangankan 10 rahmat, 1 rahmat saja apabila tidak lepas terus kita dapatkan sampai akhirat nanti, la kafa, maka cukup itu untuk menjadi rosmal, menjadi modal kita bisa masuk ke dalam surga. Kalau 1 rahmat bisa mengantarkan kita ke dalam surga, bagaimana dengan 10 rahmat? Wujud, Masya Allah. Itu baru 1 kali solawat. Bagaimana kalau diulang-ulang itu solawatnya? Makanya tidak ada orang nanti di akhirat, di padang mahsyar, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, melainkan orang tersebut paling banyak. Paling banyak apanya Habib? Bininya, bukan anaknya, bukan utangnya, bukan makannya, bukan solawatnya yang paling banyak. Mereka itulah yang paling beruntung. Di dunianya mereka paling senang, di akhiratnya paling bahagia. Kenapa tidak? Karena nanti akan bertatai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Siap salawat, siap. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ujar Nabi, orang yang pada saat dia mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mengalami kebangkrutan, apa ujar Nabi? Falyukthir sholata alayya, banyakin sholawat kepada saya. Memang kalau saya memperbanyak sholawat kepada Nabi, apa manfaatnya? Ujar Nabi SAW, fa'innaha, sesungguhnya sholawat tersebut tukshiful humum wal humum wa tukthirul arzah. Sholawat yang dibaca apalagi diulang-ulang, kemudian istiqomah, kemudian banyak lagi jumlahnya, dapat menghilangkan kegalauan, dapat menghilangkan kegelisahan, dapat menghilangkan permasalahan. Masya Allah, betul apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, masyi kamajma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada perkumpulan seperti perkumpulan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang apabila kita berada dalam perkumpulan itu, yujallil qurub, akan menghilangkan segala permasalahan, menghilangkan galau, gelisah yang selalu muncul dari hati kita. Kenapa bisa hilang? Karena galau dan hilangnya sudah tertutupi dengan sholawat kepada Nabi. Sementara sholawat kepada Nabi akan membuat kita bahagia. Bujur apa bujur? Membuat kita senang. Bujur apa bujur? Makanya tidak heran kalau mereka para sahabat-sahabat Nabi, kata Sayyidatina Aisyah, apabila mereka duduk di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu para sahabat tidak tinggal diam. Mereka itu yatanasyaduna inda Rasulillah, berlomba-lomba. Mereka yang bisa bersyair, mereka yang bisa nasyid, sesuai dengan kemampuannya mereka tuangkan semata-mata untuk memuji Nabi Muhammad. Karena di balik memuji Nabi Muhammad ada sebuah ketenangan, ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah keselamatan yang akan didapatinya. Alhamdulillah. Apa ujar Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim ya Muhammad. Allah tidak bakalan menjadikan perkumpulan maulid seperti ini binasa, perkumpulan maulid seperti ini hancur, perkumpulan maulid seperti ini merugi. Tidak, selagi di dalam perkumpulan maulid ini ada pujian kepada Nabi Muhammad, ada sholawat kepada Nabi Muhammad, ada tausiah yang menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad, tentang
akhlaknya Nabi Muhammad, tentang sunnah Nabi Muhammad, tentang pentingnya dilaksanakan perintah-perintah Nabi Muhammad. Ada bacaan-bacaan Al-Quran, ada lagi juga di situ sedekah satu sama lainnya, berebut Habib untuk menyumbangkan sebagian hartanya semata-mata demi untuk menjadikan hati Nabi Muhammad gembira dan bahagia serta bangga. Alhamdulillah, takbir, sallu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Semuanya adik-adik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika. Habib, kenapa harus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bujur, apa pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min muslim yusallimu alayya illa raddallah ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang muslim satupun yang berada di sekitar lingkungan Masjid Al-Istiqamah. Dia dari pojok masjid sana, dia dari sudut masjid sana, dia dari luar masjid sana, dia dari hadapan jalan masjid sana, diam-diam dia mengucap salam kepada Nabi. Kata Rasulullah, illa raddallah ruhi, sehingga Allah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, sampai aku membalas salamnya orang tersebut. Alhamdulillah. Senang enggak salam kita dibalas oleh Rasulullah? Senang apa tidak salam kita dibalas oleh Rasulullah? Yakin apa tidak salam kita dibalas oleh Rasulullah? Bujur, yakin? Masya Allah, alhamdulillah. Kalau kita nitip salam ya lewat Bapak Lurah, dengan siapa salamnya? Tolong Pak Lurah sampaikan salam saya kepada Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, disampaikan sama Bapak Lurah. Kemudian kata Bapak Wakil Presiden, iya salam kembali dari saya. Kira-kira senang apa tidak? Bahagia apa tidak? Bagaimana dengan salamnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan hanya kita manusia yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, di mana di saat aku diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, aku menyaksikan, aku mendengar, tidak ada satu pohon pun, tidak ada sebiji batu pun di kota Madinah, di kota Mekah, melainkan itu batu, itu pohon-pohon gemuruh, mereka mengucap salam kepada saya. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Itu batu, itu pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, mereka dengan jelas mengucapkan salam kepada Sayyidina Muhammad. Padahal mereka tidak punya ilmu, mereka tidak punya akal, tapi begitu antusiasnya, gemuruh suara mereka, kata Rasulullah, mengucap salam kepada saya. Subhan wasallamatul asjar, kata Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, semua pohon-pohon itu kalau Rasulullah melewati di hadapan pohon tersebut, maka si pohon tadi itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Begitu juga batu-batuan, mulai batu yang paling besar sampai dengan batu kerikil. Wa khatabatul ahjar, batu-batu itu bisa berbicara di hadapan Nabi, kawa berpandir di hadapan Nabi. Batu kalau dijapai oleh Nabi, himum batu itu bertasbih di tangannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking himumnya itu batu.
himung itu batu. Masya Allah, batu saja bisa himung dengan Nabi Muhammad. Kenapa kita manusia tidak himung dengan Nabi Muhammad? Sallu ala Muhammad. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk himung kepada Nabi Muhammad? Luar biasa ya. Tidaklah Allah memerintahkan kepada hambanya untuk himung kepada Nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad untuk gembira, untuk himung, bersukacita. Dengan siapa? Dengan Sayyiduna Muhammad. Subhanallah, kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada pengikut kamu, kepada jamaah kamu, kepada umat kamu yang ada di sekitar lingkungan Masjid Al-Istiqamah, bergembiralah kepada engkau wahai Muhammad. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira, untuk himung. Himung bukan karena kita punya harta, bukan karena kita punya istri cantik, bukan karena kita punya anak, bukan karena kita punya mobil, bukan karena kita menyandang jabatan, bukan karena kita punya toko, tapi himunglah karena Sayyiduna Muhammad SAW. Demi Allah, harta, jabatan, istri, kemudian lain-lain daripada dunia tidak bakalan kita miliki tanpa kita memiliki Sayyiduna Muhammad SAW. Bujur, bujur apa bujur? Himung dengan Nabi Muhammad atau tidak? Himung dengan Rasulullah atau tidak? Ketika kita himung dengan Rasulullah, bangga dengan Rasulullah, sayang dengan Rasulullah, demi Allah, Rasulullah sudah terlebih dahulu sayang dengan kita. Kata Rasulullah, aku lebih sayang daripada dirimu terhadap dirimu sendiri. Masya Allah. Aku lebih sayang kepada dirimu daripada sayangnya diri kamu terhadap dirimu sendiri. Sebelum kamu lahir, sebelum kalian datang, sebelum kalian dilahirkan oleh mama kalian, aku sudah merindukan kalian, ujar Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah di hadapan para sahabatnya, maka tiba-tiba keluar daripada lisan yang mulia, lisan yang bersih, lisan yang terjaga daripada kotoran, lisan yang tidak pernah berdusta, lisan yang tidak pernah berpandir melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syauqa li ahbabi. Apa ujar Nabi? Aduhai, aku sedang kerindangan, aku sedang jatuh cinta, aku sedang rindu. Kepada siapa ya Rasulullah? Kata para sahabatnya, kepada kekasih-kekasihku. Anahnu ahbabukum ya Rasulullah. Bukankah kami kekasih-kekasih dia ya Rasulullah? La antum ashabi. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Yang sedang aku rindukan pada saat ini adalah kekasihku. Manhum ya Rasulullah. Kalau begitu, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Humul ladzina amanu bi min ba'dikum wa lam yarawni. Mereka itu adalah orang yang akan hidup nanti jauh di masa setelah kamu. Walam yarawni, mereka belum pernah melihat aku, mereka belum pernah memandang wajah aku, mereka belum pernah bertemu dengan aku, tapi dalam hati mereka tertanam nancap iman kepada aku, cinta kepada aku, rindu kepada aku. Mereka itulah yang aku rindukan. Siapa mereka itu Habib? Mereka itu orang-orangnya yang sedang sekarang berkumpul di bawah naungan Masjid Al-Istiqamah. Alhamdulillah. Habib, wujudkah kita dirindukan oleh Rasulullah? Wujud, kita telah dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sudi kita rindu kepada Rasulullah, sementara Rasulullah sudah rindu kepada kita. Seorang nabi, the best of people, manusia terbaik, makhluk terbaik, pemimpin terbaik, nabi terbaik, merindukan kepada umat yang terbaik, yaitu umatnya beliau sendiri. Kita seberataan yang berkumpul di dalam masjid ini, alhamdulillah, menjadi bernilai di mata Allah, menjadi bermartabat di mata Allah, menjadi mulia di mata Allah, menjadi agung di mata Allah. Jangan kita bangga dengan diri kita, banggalah dengan yang menjadikan penyebab kita mulia, penyebab kita agung, penyebab kita terhormat, penyebab kita bermartabat. Siapa beliau? Sayyiduna wa habibuna wa nabiyuna wa nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Cinta dengan Nabi apa tidak? Cinta dengan Nabi apa tidak? Oke, mereka antum sudah menyatakan cinta kepada Rasulullah. Ada yang pernah menangis karena itu kepada Rasulullah? Ada yang pernah menangis rindu kepada Rasulullah? Acungkan tangannya, biar yang lain termotivasi. Ada? Menangis tengah malam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu dengan pian ya Rasulullah. Ada yang begitu demikian ada? Hah? Ini biasanya nih kai-kai, biasanya kai-kai. Ada kai? Bojo, sini kayaknya. Mohon maaf. Biar yang lain pada rindu kepada Rasulullah. Kita tidak bicara masalah politik di sini. Kita berbicara masalah isi hati kita. Kenapa kita rindu kepada Nabi yang kita rindukan duit melulu? Sallu ala Muhammad. Dengan siapa bagian kai? Haji Imran. Kai suah pian menangis karena Rasulullah. Rindu dengan Rasulullah. Masya Allah. Bersalaman dengan beliau. Alhamdulillah. Ini tangan yang mulia pernah mencapai tangannya Rasulullah SAW. Ujar Nabi SAW, man ro'ani faqad ro'ani haqqo. Siapa yang telah melihat aku meskipun dalam mimpi, maka dia telah bermimpi dengan jujur, telah bermimpi dengan benar, telah bermimpi dengan nyata. Masya Allah. Kenapa Rasulullah sampaikan di anna syaitana la yatamassalu bi? Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Jadi kalau ada orang pernah berjamaah dengan Rasulullah, bersalaman dengan Rasulullah, meskipun bentuknya tidak terlihat, tapi merasakan, dan ada yang menginfokan inilah Rasulullah, inilah tangannya Rasulullah, berarti itu jujur, saudara-saudara. Jujur baik, karena mengamalkan sholawat kepada Nabi. Mohon maaf baik, berapa ribu yang sholawat kepada Nabi sehari? Masya Allah. Ujar beliau sholawat yang terbaik. Tidak menggunakan catukan begini kayak pramugari menghitung manusia, atau tidak seperti orang bertasbih. Dia berapa saja dibaca itu sholawat, itu yang luar biasa. Orang yang lebih banyak sholawatnya, kata Rasulullah SAW, idan tauba hammu wa yukfar dzambu. Satu, keperluannya akan dicukupi oleh Allah. Dua, dosanya akan selalu diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Sallu ala Muhammad. Saya kasih hadiah buat kalian 100.000 buat kalian. Allah ala Muhammad. Ini tidak seberapa. Hadiah yang lebih besar dari Sayyiduna Muhammad. Kalau dari Habib Muhammad kecil, tapi kalau dari Nabi Muhammad besar. Nanti bersama-sama dengan Rasulullah dalam surga. Amin. Doakan ulun kait. Alhamdulillah. Tambah rindu saya Habib kepada Rasulullah. Silakan kait. Tambah rindu saya kepada Rasulullah Habib. Saya tidak mau kalah dengan batu. Saya tidak mau kalah dengan kayu. Saya tidak mau kalah dengan pohon-pohonan. Memangnya ada kayu yang pernah rindu dengan Nabi Muhammad? Ada. Pelepah kurma, jid'u, ya. Jid'u ini jid'un nahl. Mereka itu jid'un nahl, pelepah kurma. Ya, rindu, menangis, rindu kepada Sayyidina Muhammad SAW. Masya Allah, menangis. Al-jid'u ini menangis, rindu dengan Rasulullah, kadang mau terpisah dengan Sayyidina Muhammad. Di mana ini pelepah kurma yang selalu dijadikan sandarannya Rasulullah di dalam mimbarnya. Ketika diganti oleh sahabatnya dengan pelepah kurma yang hanyar, yang baru, maka itu pelepah kurma yang lawas, yang diandak di sudut pojokan masjid. Kemudian
Di waktu berikutnya hendak melaksanakan sembahyang, ada suara tangisan dari sudut masjid. Terdengar oleh semua para sahabat yang umpat sembahyang dengan Nabi. Ya, maka ujar Nabi SAW, itu suara bukan suara manusia. Itu suara pelepah kurma disamperi oleh Nabi Muhammad, didatangi oleh Rasulullah. Kemudian itu pelepah kurma diusap-usap oleh Rasulullah SAW sampai dia berhenti dari nangisnya. Kata pelepah kurma ini, ya Rasulullah, saya tidak mau berpisah dengan Anda. Saya rindu kepada Anda. Dengan demikian saya menangis karena tidak mau terpisah dengan piannya Rasulullah. Baik, kata Rasulullah, kalau Anda nangis terus seperti ini, saya kasih dua pilihan buat Anda. Anda mau bersama-sama saya di dunia, saya akan tempelkan lagi Anda di mimbar saya. Atau Anda memilih nanti di akhirat, akan saya jadikan satu pohon kurma nanti di istana saya. Apa ujar Nabi? Saking sayangnya Nabi dengan makhluk Allah, jangankan manusia, jangankan umat Nabi Muhammad, jangankan para tuan guru, ya, pelepah kurma yang jabuk saja itu disapa oleh Nabi. Saking tinggi dan luhurnya akhlak Nabi Muhammad, pelepah kurma yang jabuk itu dihilangi oleh Nabi Muhammad. Ujar Nabi Muhammad, jangan takut ikan, kada usah menangis ikan. Amunnya ikan hendak bersamaan dengan aku di dunia, aku akan gulingkan ikan ke tempat semula ikan. Amunnya hendak di akhirat selama-lamanya, akan aku jadikan ikan seperti satu pohon kurma di dalam istanaku di dalam surga. Sallu ala Muhammad. Masya Allah, ini orang yang merindukan Nabi Muhammad, tidak bakalan sesat dalam hidupnya, tidak bakalan susah dalam kehidupannya, tidak bakalan bermasalah dalam rumah tangganya, melainkan selalu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunianya. Bahkan Allah menyatakan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad ketika terjadi dengan Sauban, sama ini Sauban begitu rindu dengan Nabi Muhammad, begitu mabuk kepayang dengan Rasulullah, begitu keganangan lawan Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ketika hanya beberapa hari jeda tidak berdapat dengan Nabi, wajah Sauban menjadi pucat. Ketika ditakoni, wahai Sauban abika marad an wajah, apakah ikam ini garing atau terluka? Kilahuma la ya Rasulullah, kata Sauban, illa anni, melainkan aku ini ashtaqu ilaik ya Rasulullah, rindu kepada pian ya Rasulullah. Ini penyebabnya pian, kerinduan kami dengan pian itulah yang mengolah kami ini kurus ya Rasulullah, yang mengolah saya kadang kalau gurih, kadang kalau minum, kadang kalau makan, karena kerindangan terus dengan pian. Inilah Sauban yang setiap harinya selalu bersama Nabi, duduk bersama Nabi, berjalan lawan Nabi, makan baumbai lawan Nabi. Tapi apabila terhalang sehari dua hari, kadang kala memandang wajah Nabi, kurus awaknya, pucat mukanya. Kenapa? Karena kerinduan yang mendalam dari hati sanubaliknya. Masya Allah, sampai bisa memandang Rasulullah, baru itu terobati. Ada yang seperti itu sekarang ini? Mudah-mudahan banyak yang seperti itu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sampai kata Sauban, ya Rasulullah, kalau saya di dunia, saya rindu kepada pian, kemudian langsung saya bisa bergegas, ya, tulang ke wadah pian, berdapat pian, terobati rindu saya. Yang saya takutkan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya meninggal berdahulu, atau pian berdahulu, atau kita berumbai, sama-sama kita meninggal, kemudian kita di akhirat, bisakah kita berdapat? Kalau nanti saya masuk surga, bisakah berkumpul dengan pian di dalam surganya Allah? Ini pertanyaan Sauban. Apa ujar Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Sauban bertanya dengan Nabi Muhammad, bisa enggak saya kumpul dengan pian, berdatai lawan pian, berumbai dengan pian, bersama-sama dengan pian seperti mana saya di dunia saya rasakan? Bisa itu didapatkan di akhirat nanti, di dalam surga nanti? Dia Rasulullah. Allah langsung yang menjawab, ujar Allah, wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka orang yang cinta kepada Rasulullah, apalagi sampai taat kepadanya, menghidupkan sunnahnya,
menjalankan perintahnya, ujar Allah akan dikumpulkan dengannya di dalam surga. Bahkan dengan para nabi yang lainnya, dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dengan para solihin, guru-guru kita yang kita cintai, berkumpul lawan tubuhannya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mau berkumpul dengan Nabi, mau kita berkumpul dengan para syuhada, berkumpul dengan para sahabat, berkumpul dengan para tuan guru kita. Tanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, bagaimana cara menumbuhkan cinta saya kepada Nabi Muhammad selain daripada sholawat kepada Nabi Muhammad? Saya kasih tahu triknya. Ya. Ini di tangan saya ada minyak harum namanya. Ini bukan minyak nyong-nyong. Ini minyak harum. Memang kemasannya seperti ini, tidak menggiurkan. Biasa-biasa saja, sangat sederhana, bahkan mereknya saja tidak ada. Mungkin bisa dipadakan, oh itu mungkin oplosan. Atau mungkin bukan asli, bukan ori, itu KW dibayar. Ya, bukan masalah di labelnya, bukan masalah di kemasannya, tapi masalah di minyaknya. Ini minyaknya minyak Garut, ini asli minyaknya. Masya Allah. Ini sunnah Nabi yang harum-harum seperti ini. Ini sunnah Nabi, jenis-jenis minyak yang harum. Entah itu ngarannya wayah ini ada 1000 bunga, ada minyak malaikat subuh. Asal jangan minyak malaikat kesiangan aja. Jenis-jenis minyak. Gunakan itu minyak yang asli. Gunakan ketika mau sholat, pakai ketika kita mau kemana-mana. Itu sunnah Rasulullah. Rasulullah paling ketujuh menggunakan minyak harum. Tidak ada di dunia yang paling dicintai oleh Rasulullah melainkan 3 hal. Salah satunya at-tib, yaitu harum-haruman. Karena harum-haruman itu bermula daripada surga. Ketika kita menggunakan harum-haruman tadi itu, maka akan connect dengan surga. Bujur apa bujur? Siap pakai minyak harum? Nah, di sana kanan kiri saya banyak toko minyak harum. Tukari minyak harumnya. Jangan malah kita nukar minyak harum yang terlabelkan apakah, dari mana ini, made in-nya dari Eropa, made in Belanda, made in Amerika, made in ini itu dan sebagainya, mengandung alkohol dan lain sebagainya. Mendingan minyak yang asli, yang original, yang tidak ada alkoholnya. Itu sunnah Nabi. Banyak yang dilupakan oleh kita semuanya. Bujur Pak Bujur. Kita lebih bangga pakai minyak nyong-nyong daripada minyak asli. Yang kedua, ini sunnah Nabi nih siwak. Ya, biar hendak pepandir bersiwak, hendak guring bersiwak, bangkit dari guring bersiwak, hendak pulang ke majlis dan bersiwak, hendak pulang ke pengajian bersiwak, hendak baca Quran bersiwak, hendak makan bersiwak, habis makan bersiwak, pokoknya hendak kemana aja bersiwak ya. Nah, ini sunnah Nabi. Coba buktikan. Anda tadi menyatakan cinta dengan Nabi, cinta. Bujur. Ada dari Anda siwak, ada. Ada minyak harum, ada. Ada minyak nyong-nyong sudah dipakai tadi. Minyak nyong-nyong ada. Minyak harum nak sunnah ada. Ini siwak ada. Ini harganya nak halus begini paling 2, 3, 4, 5, 10 ribu perak, 10.000 rupiah. Tapi manfaatnya apa Habib? Manfaatnya ketika kita menggunakan siwak ini, mardhatun lirabb, Allah langsung redha dengan kita. Syaitan ketika kita pakai siwak, langsung syaitan menceleng matanya. Dia syaitan kurang ajar, kita pampang ini. Kita dimusuhi sama syaitan tidak jadi masalah. Kita memilih dimusuhi syaitan atau dimusuhi Allah. Lebih baik dimusuhi syaitan. Kalau dimusuhi syaitan memang musuh kita syaitan. Jangan sampai kita dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bujur. Masya Allah.
Raka'ataini bisiwak, kata Rasulullah, khairun min 70 raka'ah bila siwak. 2 rakaat sebelum sholat bismillahirrahmanirrahim. 2 rakaat saja itu mengungguli 70 rakaat yang tidak menggunakan siwak. Ini 2 rakaat yang menggunakan siwak tadi itu jauh lebih baik daripada yang sebelah kita sembahyang sampai 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Coba bayangkan. Ini siwak bisa mencerdaskan akal pikiran anak-anak kita kalau kita gunakan untuk anak-anak kita. Coba bayangkan. Ini siwak bisa membersihkan gigi kita. Nah, gigi jadi bersih. Ya, bau mulut hilang, harum karena rasanya ada asin-asinnya, baunya harum. Masya Allah, sudah diridhoi oleh Allah, rasanya nyaman, harum dan lain sebagainya, sangat banyak manfaatnya. Dan yang terpenting ini adalah sunnah Nabi Muhammad. Rasulullah tidak pernah meninggalkan siwak kemanapun beliau berjalan, selalu ada di dalam sakunya. Shallu ala Muhammad. Siap cinta Nabi, siap. Siap tukar minyak harum, siap nyukar siwak, siap menghidupkan sunnah Nabi. Inilah Majma'il Maulid. Inilah perkumpulan maulid yang tertanam keluar dari sini cinta terhadap sunnah Nabi Muhammad. Jangan sunnah Nabi Muhammad itu begini terus. Kalau bagian begini, ini sunnah Nabi, bini ulun hanya 2 bebas. Nah, bini ulun hanya 3 bebas. Nah, higanya bini ulun saikung juga bebas. Saikung di Samarinda, saikung di Balikpapan, saikung di Balebay, saikung di Kalsel. Masya Allah, 4 ikung. Berbanyaknya sunnah Nabi bebas. Sunnah Nabi, siwak tidak kenal, minyak harum tidak kenal. Bagian begini pulang, paling laju. Bujur, ada yang begitu, ada benda. Mana orangnya? Sini. Terkait ini. Siap kita ramaikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bujur. Perbanyak selawat kepada Nabi, sampaikan dan ucapkan terus salam kepada Rasulullah SAW. Supaya kenapa? Ketika kita rancang wasallimu taslima ujar Allah, ucapkan salam lewat lisan kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baiknya salam. Agar kenapa? Agar Rasulullah kenal dengan anda dengan sebaik-baiknya pula. Bujur. Siap apa siap mengucapkan salam? Siap mengucap salam? Siap dikenal Nabi, siap dicintai Nabi, siap dikasihi Nabi, siap dirindangi Nabi, siap dikenang Nabi. Mana yang siap? Coba angkat tangannya. Angkat tangannya semuanya. Yang siap mengucap salam kepada Nabi, angkat tangan semuanya. Kita bersama-sama malam hari ini mengucapkan salam kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepada Sayyidina Muhammad, menuangkan rindu kita kepada Rasulullah. Kita rindu dengan Rasulullah dari hati sanubari kita sambungkan hati kita dengan Rasulullah. Demi Allah, ini tempat mustajab doa. Sembari di hati kita berdoa kepada Allah agar Indonesia menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, agar rakyat Indonesia menjadi rakyat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada mara bahaya dan segala virusan, segala jenis penyakit, bala, wabah, amrod, asqam dan lain sebagainya. Amin ya rabbal. Mana yang rindu dengan Nabi? Angkat tangan yang rindu dengan Nabi. Coba saya mau tanya, ini apa ini? HP. Mana yang bawa HP? Coba mana? Mana yang bawa HP? Angkat ke atas. Yang tidak diangkat HP-nya ke atas, sementara bawa HP, saya doakan HP-nya rusak. Ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Nah, ini apa namanya? Lampu. Bisa dinyalakan lampunya? Ya, coba yang kompak semuanya nyalakan lampunya. Ya. Kemudian matikan lampu yang ada ini. Ya, matikan lampu yang ada. Cukup terangnya HP, kita sama-sama mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Siap? Ayo semuanya keluarkan HP-nya. Kalau tidak mau rusak HP-nya nanti di rumah, silakan. Ya. Ayo.
Silakan nyalakan senternya. Sama-sama kita mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Siap? Mulai dari masyarakat jam Tuhan, kada usah pakai gendang. Ya, ini liburkan dulu gendangnya. Cukup dari hati kita mengucap salam kepada Sayyidina Muhammad. Siap? Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi. Banyak korbankan suaranya. Ramaikan sekitar salam kepada Rasulullah. Habibi salam alaika, Habibi. Sekali lagi, Ahmad ya Habibi. Bayangkan wajah Rasulullah yang indah, yang ganteng, yang gemas. Bayangkan Rasulullah senyum melihat kita. Salam alaika, Habibi. Semuanya. Ya aulal gharibi, salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika, ya aulal gharibi, salam alaika,
semua yang merindukanmu wahai Rasulullah, yang sayang denganmu wahai Rasulullah, yang mengucapkan salam kepadamu wahai Rasulullah, yang bersalawat kepadamu wahai Rasulullah. Hargai kami satu persatu, diri kami dan orang tua kami, sehingga kami dan orang tua kami selamat di dunia dan selamat nanti di kubur dan selamat nanti di mahsyar, masuk bersama dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sekali lagi yang kompak. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita masing-masing pulang ke rumah kita membawa rindu dan cinta kepada Sayyidina Muhammad.